Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, kepala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita masih seputaran Kori ini ya. Itu si apa namanya, orang yang katanya orang Aceh sih, tapi nggak diterima sama warga Aceh, jadi buronan warga Aceh dia. Yang bacotnya gede, tapi nyalinya kecil. Nah ya, ada video beredar, gue nggak tahu ini kapan videonya, kayaknya video lama, tapi keren juga ya. Di kelompok mereka itu ada yang namanya Abbas Buntet ini ya, itu ada Abbas Buntet nih. Nah ini sebetulnya satu kelompok lah. Mereka sekarang cakar-cakaran ya. Mereka cakar-cakaran. Udahlah, kalau rotinya kurang, kayaknya begitu deh. Ya, sekarang kita lihat nih apa katanya Kori ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat apa katanya Kori tentang Abbas Buntet nih. Abbas Buntet itu cuman bisa nyap-nyap doang ceramah. Oh, nyap-nyap. Emang lu apa? Lu bisa apa? Bisa, oh iya. Ya, Kori merasa gitu. Ini videonya nggak gua tonton lama ya guys ya. Nanti videonya full gue taruh di belakang aja ya. Gue ngeliat mukanya takut, kagak kuat gue gitu. Gue nggak kuat, perlu iman yang tebal ngeliat Kori ini. lanjut. Coba dah, ajak dia diskusi. Kalau bisa jejak tangan kita. Jejak tangan gitu. Ya. Gua ya. Modal udah kita kasih sih, kitab sama dia. udah beli kitab dia. Oke. Cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Bentar. Itulah kenapa Kori itu kalau tampil di media sering pakai kacamata hitam. Ya kan? Sering dia pakai kacamata hitam. Lu lihat nah. Kenapa? Matanya itu. Lu lihat matanya. Seperti mata pemakai. Pakai apa? Ya, kalian tahu sendirilah apa yang dipakai sama dia ya kayaknya. Hah? Seperti mata pemakai. Lihat lagi, lanjut. Ya kan mesti pakai kacamata hitam dia. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Oh, jadi perseteruan untuk jadi raja gitu ya. Kayak bencong begitu gue ngomong nyari. Tapi memang ya sih, nyali nggak seberapa sih ya. Iya, Abbas juga nih, juga bacot juga. Iya, sama mereka nih. Tumbuh oleh tutup. Dia jadi raja, kita didepak. Batuk. Disangka berhasil nanti, lihatin aja. Kiai Salim ingin menuntut lambang logo ini yang dia buat harus dicabut. Jadi Laskar Sabilillah bikin aja lambang sendiri. Ya, jangan pakai lambang orang yang buat.
Oh, masalah laskarnya. Iya, masalah laskarnya. Mereka punya laskar katanya, guys. Kenapa lu kabur kemarin didatangin Habib Bahar? Hah? Si Abbas juga nih. Wah, ini Abbas nih. Pengen banget gua buy one sama dia nih. Lanjut. Dan lambang logo organisasinya. Kalau ini laskarnya, ya. Malulah sedikit. Copot ini. Karena ente sudah membuang sejarah. Orang yang mempunyai sejarah, ya, didepak sama ente. Pada. Duh. Katanya mau ngikut ADRT, tapi ujung-ujungnya ADART lu nyebut ADART aja salah. Sama nih. Dia sama Abbas Buntut sama, tuh boleh tutup. Ya, menang dibacot doang. Gede dibacot doang. Lanjut. ngangkat diri sendiri. Siapa yang milih Abbas Buntut menjadi ketua umum? Udahlah. Gue nggak mau lama-lama deh yang lihat pengambilan. Intinya gue ngeliatnya di sini di video Korea ini mereka sudah bermusuhan. Mereka sama mereka udah bermusuhan. Gak bakal damai. Segala sesuatu yang dibangun atas dasar kehancuran pasti akan hancur ke depannya. Tunggu aja waktunya. Dan makin yakin gue untuk Kori itu ditesurin. Kenapa? Lu lihat dia kalau tampil banyak pakai kacamata hitam. Nah ini kan kalau yang atas ini kan dia lagi ada polisi sampingnya itu. Coba tesurin ya Pak. Tesurin lah. Matanya kayak mata pemakai sih. Ditutup-tutup begitu. Dan Abbas Buntut sama juga bacot yang ngomongin Kori juga begitu. Udahlah kalian tonton aja video ini fullnya ya. Dan langsung kalian tonton deh ya. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbas Buntut itu cuman bisa nyap-nyap doang ceramah. Coba dah ajak dia diskusi. Kalau bisa jejak tangan kita. Ya, modal udah kita kasih sih kitab sama dia. Udah beli kitab dia. Cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja, kita didepak. Disangka berhasil nanti. Lihatin aja. Kiai Salim ingin menuntut lambang logo ini yang dia buat harus dicabut. Jadi Laskar Sabilillah bikin aja lambang sendiri. Ya, jangan pakai lambang orang yang buat. Oke. Dan lambang logo organisasinya. Kalau ini laskarnya, ya. Malulah sedikit. Copot ini. Karena ente sudah membuang sejarah. Orang yang mempunyai sejarah, ya, didepak sama ente. Pada. Katanya mau ngikut ADRT, tapi ujung-ujungnya ngangkat diri sendiri. Siapa yang milih Abbas Buntut menjadi ketua umum? Gak ada pemilihan, ditunjuk doang. Apa dia yang nunjuk? Dikarenakan ada unsur sikut menyikut, ya, maka saya memandang bahwa ini sudah nggak benar perjuangan ini dalam organisasi ini. Akhirnya saya mundur. Saya tidak akan pernah bergabung lagi dengan Wali Songo. Itu Laskar apa tadi itu? PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah. Itu laskar keluarga. Dan nggak ada sebenarnya mereka mempunyai prajurit, itu nggak ada. Prajurit rekrut dari Banser diajak gabung. Abbas terkenal tuh di Buntut pernah nikah sama istri orang, suaminya pelayaran. Wah itu mah gue nggak ngerti bang, ente jangan buka-buka aib orang di sini. Aduh, pusing kita. Waktu itu
udah main sikut-sikut bikin narasi surat, ternyata tanda tangan comat-comot nggak jelas. Allah ya Rabb. Maka dari itulah saya mundurkan diri. Saya mundur. Karena saya tahu bahwa organisasi itu bukan lagi berjalan di atas garis kebenaran. Ya. Yang pada endingnya di situ adalah meninggikan, menjunjung Abbas Buntet doang. Kita yang berjuang ujung-ujungnya dia yang jadi panglima. Terus apa lagi artinya? Orang yang berantem atau orang yang berperang, kayak kita yang berjuang, yang jadi panglima orang lain. Dia ngaku dirinya panglima, padahal dia nggak berjuang. Ini kejantaannya teman-teman. Jadi pada ngelobi biar jadi panglima. Perang nggak pernah. Gitu. Ngumpet kalau perang di WC. Apaan? Aneh nggak punya waktu, sibuk. Yang satu lagi apaan, bini aneh sakit. Yang satu lagi ngomong apaan, anak aneh mau lahiran. Itu yang terjadi teman-teman. Tapi kalau di dunia WA, siap kita lanjutkan perjuangan ini, perang. Gue siap menumpahkan darah, begini begitu, empret. Apapun yang sudah saya putuskan itu sudah paten. Ya. Saya tidak mau bergabung kecuali pengkhianat itu lenyap. Dan orang-orang yang ada di dalam garis sejarah jangan dibuang. Harus dipertahankan dan disesuaikan kembali kepada musyawarah awal. Bahwa terberdirinya organisasi ini bukan untuk keturunan yang bukan Wali Songo. Berdiri organisasi ini semua dimotori oleh keturunan Wali Songo. Yang bukan keturunan Wali Songo jangan masuk, dimasukin juga. Jadi Gus Abbas Buntet ngomongnya sekali 15 kali berubah. Ya. Artinya kemarin ngomong begini, besok ngomong begono, besok lagi begini, besok lagi begono. Gak ada prinsip. Seorang pemimpin tanpa prinsip hidup susah. Itu tanda cuman bisa nyap-nyap doang. Ngomongnya bagus, pinter, tapi teriakan. Nah, gitu gaya. Ujungnya praktek sama kenyataan nggak ada. Jadi ternyata masih banyak orang-orang yang bercerita halu untuk mendoktrin orang lain supaya yakin bahwa ini adalah titisan. Iya, udah ya bener. Titisan berarti. Jadi PWI itu dibentuk oleh titisan aulia Allah. Kalau PWI itu dibentuk oleh titisan aulia Tuhan, masa nggak paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang pengkhianat, mana yang bukan, yang berjuang, nggak tahu masa bagaimana. Nggak mau bergaul sama orang-orang yang ngomong besok berubah, besoknya lagi lain. Nggak mau, karena orang itu gampang dipengaruhi. Jadi orang yang mempunyai jiwa pemimpin yang mudah dipengaruhi oleh orang, itu tanda bukan pemimpin. Gitu loh. Bukan pemimpin, bukan seorang amir yang seperti itu. Jelas nggak teman-teman? Ya. Amir itu pandai dalam menganalisa mana orang yang pengkhianat, mana yang tidak. Ya, coba kita minta Gus Abbas ngundang diskusi debat deh masalah nasab. Lawan siapa misalkan? Lawan Hanif dah. Sekarang ngambil manfaat juga dari teori Kiai Mat, dari pembahasan soal nasab palsunya nasab Alawi, Jadi diambil
diambil manfaat bagi orang-orang memang benci kepada zuriat Rasul. Malah bocah-bocah atau orang-orang yang nggak punya manzilah, yang nggak punya sanad, nggak punya nasab, yang entah dari mana hasil pernikahannya, apa jelas apa kagak, jadi disamaratakan sama dia itu untuk songong gitu. Jadi efeknya ada. Terus berkembang lagi, banyak jadi habib atau banyak jadi sayyid. Ya. Dengan teori ini, dengan kajian Kiai Imad, pada akhirnya banyak orang yang ngaku keturunan Wali Songo. Luka hati ini biarlah aku obati. Luka hati ini biar saya obati sendiri. Sendiri melangkah tanpamu, oh Abbas Buntat. Ya gitu ya. Lupa yang manggil Said Abbas. Benar. Said Abbas, Zuriat Gunung Jati. Masya Allah, ajib. Bertorekot kakeknya beliau, torekotnya Satariah. Dia sendiri ngomong kan, tapi sama cucu Satariah disepak. Kalau kakeknya masih hidup, mesti dimarahin dia. Adabnya nggak ada. Demi organisasi, dia rela. Cucu daripada gurunya, daripada mursyid kakeknya itu disepak. Lucu. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin.